Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fasal muttaqun. Bapak-bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kita rahmat, nikmat dan karunia. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri semua karunia Allah, rahmat Allah dan nikmat Allah tersebut, Allah Subhanahu wa taala berkenan menghilangkan pandemi virus corona dari muka bumi kita ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah hari ini hari ke-8 Zulhijjah, hari Tarwiyah, dan berarti terhitung mulai hari ini 2 hari lagi kita akan berada di 10 Zulhijjah dengan satu ibadah yang menurut Nabi adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah menyembelih. Dan bahasa Al-Qur'an maupun bahasa Nabi memang kalau diindonesiakan adalah ibadah menyembelih. Artinya sekali lagi bahwa istilah di Indonesia ibadah kurban sebenarnya tidak ada sebutan ibadah kurban di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin tahu nama atau istilah ibadah yang disebut oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran menyebut ibadah nahar atau zabul, dan Nabi menyebut ibadah udhiyah. Artinya sama, udhiyah menyembelih, nahar itu juga menyembelih. Karena memang inti ibadahnya itu adalah menyembelihnya. Karena itu hampir semua ulama sepakat bahwa kalau orang tidak mau menyembelih tetapi uang yang bisa digunakan untuk membeli hewan itu dibagi-bagikan uangnya, tidak dagingnya, maka itu bukan ibadah menyembelih, itu adalah ibadah sedekah biasa. Mana yang lebih utama seperti saat sekarang ini, ketika di Indonesia banyak orang tidak dapat bekerja sehingga tidak memperoleh penghasilan, kepada mereka itu lebih afdal diberi dagingnya atau diberi uangnya. Ini adalah persoalan yang cukup sulit. Karena apa? Karena khusus hanya 1 tahun sekali Allah mensyariatkan ibadah menyembelih, tidak pada bulan lain dan tidak pada hari lain, hanya 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Maka kalau disuruh memilih, andai kata ulun yang disuruh memilih, ulun akan memilih kedua-duanya. Bersedekah ia, memberikan daging hewan yang disembelih ia. Kenapa? Karena insya Allah kalau di hari 10, 11, 12, 13 Zulhijjah kita membagikan daging hewan yang kita sembelih, itu ibadah yang paling disukai Allah. Kenapa tidak di luar hari itu kita bersedekah membantu orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi?
Barangkali sampai menjadi pertanyaan hal seperti ini, kekhawatirannya adalah karena manusia terlalu berhitung. Kalau menyembelih dia, bersedekah dia, banyaknya penjel, keluar duit. Padahal kalau dia mau berhitung betul, dia akan bisa melihat dirinya telah membelanjakan uang yang diberikan Allah kepadanya, rezeki yang diberikan Allah kepadanya, secara sia-sia lebih banyak lagi. Contoh yang sia-sia itu, mohon maaf, kalau chatting-chattingan, Twitter-twitteran, Facebook-Facebookan, itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Padahal terkadang tanpa terhitung, tanpa tersadari, untuk yang seperti itu habisnya banyak sekali. Artinya kalau orang bersedekah 100.000, habisnya untuk chat-chatan itu bisa lebih dari 100.000. Maka orang yang beriman insya Allah akan memilih kedua-duanya, dan dia tidak takut uangnya habis karena itu. Sebab Allah bagi orang yang yakin dan beriman kepada Allah akan selalu menggantikan. Bukankah ada hadis sahih, setiap pagi ada 2 malaikat yang selalu berdoa kepada Allah. Kalau malaikat itu melihat ada orang bersedekah, dia akan berdoa, ya Allah, gantikanlah apa yang dia keluarkan itu. Sebaliknya kalau malaikat melihat orang itu enggan bersedekah, maka malaikat berdoa, ya Allah, habiskan harta orang itu. Artinya bagi yang yakin tidak terganggu oleh bisikan iblis, insya Allah akan melakukan kedua-duanya, sehingga tidak akan pernah ada pertanyaan mana yang dipilih, seperti yang sekarang mulai banyak di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sekadar gambaran yang disebut dengan ibadah menyembelih. Dalam ibadah penyembelihan ini juga sering yang menjadi pertanyaan masalah memotong rambut dan memotong kuku bagi orang yang ikut ibadah menyembelih. Pada pagi hari ini Ulun ingin menyampaikan bagaimana pendapat para ulama agar kita tercerahkan. Arti tercerahkan bisa mengetahui apa saja pendapat para ulama, agar tidak ada saling salah menyalahkan di antara sesama kita. Karena yang paling tidak baik adalah kalau orang Islam saling salah menyalahkan. Apalagi kalau saling salah menyalahkan itu karena ketidaktahuan. Kira-kira setengah bulan yang lalu ada seminar online, ada pengajian online dari pimpinan pusat Majelis Tarjih. Kebetulan ketika itu yang menyampaikan adalah Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat, Bapak Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA. Beliau menyampaikan bahwa masalah hukum memotong rambut dan kuku di kalangan para ulama ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dilarang atau dianjurkan oleh Nabi untuk tidak memotong kuku dan rambut adalah orang yang ikut ibadah menyembelih. Ujar orang kita yang berkorban. Ada lagi pendapat kedua, yang dilarang oleh Nabi itu bukan rambut dan kuku orang yang berkorban, orang yang ikut ibadah menyembelih, tetapi yang dilarang adalah memotong rambut atau bulu dan kuku hewan yang akan
Ini dua pendapat. Tentunya nanti dari pendapat-pendapat ini silahkan masing-masing akan mengambil pendapat yang mana. Cuma pada dasarnya ada dua pendapat seperti itu, bahwa yang tidak boleh dipotong rambut, bulu dan kukunya adalah rambut, kuku dan bulu milik yang berkorban. Pendapat kedua mengatakan yang dilarang itu rambut, bulu dan kuku hewan yang disembelih. Dari dua pendapat ini sebenarnya sumbernya sama, hadisnya sama. Hadis yang pertama riwayat Ibnu Majah. Coba lihat. Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal. Bunyi hadisnya itu, apabila telah masuk awal Dzulhijjah dan ada di antara kalian yang akan melakukan ibadah menyembelih, maka hendaknya dia tidak menyentuh rambut dan kulitnya. Bahasanya seperti itu. Jangan, hendaknya dia menyentuh rambut dan kulitnya sampai dia menyembelih. Ini riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis ini yang agak sulit kalau diartikan rambut dan kulit orang yang berkorban. Nampaknya hampir tidak ada orang yang berkorban memotong kulitnya. Tapi kalau kulit hewan banyak, seperti diberi tanda di telinga, ini punya si anu, ini punya si anu. Apalagi kalau di zaman Nabi, kebiasaan para sahabat, baik yang punya ternak hewan, kambing dan unta, maupun yang tidak punya ternak kambing dan unta, mereka umumnya jauh-jauh hari sebelum Dzulhijjah sudah membeli atau menyiapkan. Ini bagi yang beternak, mereka sudah memilih kambing atau unta yang akan disembelih jauh-jauh hari sebelum bulan Dzulhijjah, dan mereka akan mengatakan ini adalah kambing atau unta yang akan kusembelih di Idul Adha. Karena itu ada kemungkinan, karena tidak pernah disebutkan di dalam kitab-kitab fikih, tetapi sangat ada kemungkinan bagi orang yang beternak hewan kambing atau unta itu untuk memberi tanda pada hewan yang akan dia sembelih. Karena kalau dia punya 100 ekor kambing saja, kalau tidak diberi tanda, nanti akan bingung mana kambing yang kemarin ditunjuk dipilih untuk disembelih. Padahal kebiasaan para sahabat dahulu yang kemudian jadi pendapat para ulama, bahwa kalau sudah ada satu hewan yang dipilih untuk disembelih, maka hewan itu tidak boleh dijual. Jadi kemungkinan karena seperti itu, maka diberi tanda. Maka hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad bin Hanbal ini lebih dekat kepada kebiasaan tersebut, agar orang yang sudah memilih kambing dan unta yang untuk disembelih itu tidak mengganggu rambut dan kulit hewan itu sedikit pun. Karena tadi kalau kepada yang berkorban agak sulit. Siapakah di antara yang berkorban yang akan memotong kulitnya? Tidak ada. Ini hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu riwayat Imam Muslim, hadisnya berbunyi, siapa yang mempunyai hewan yang akan disembelihnya. Jadi ini hadis ini berbicara tentang hewan yang
bulan Dzulhijjah, maka dia hendaknya tidak mengambil sedikit pun rambutnya, bulunya, dan kuku-kukunya. Nah, yang menjadi perbedaan pendapatnya ini kembali kemana? Kepada yang akan menyembelih atau kepada hewan yang akan disembelih? Kalau mengikuti alur bahasanya, pembicaraan Nabi di hadis ini tentang hewan, karena beliau mengawali siapa yang mempunyai hewan yang akan dia sembelih lalu masuk bulan Dzulhijjah. Jadi pokok pembicaraannya pada hewan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini riwayat Muslim. Jadi dari dua hadis inilah muncul perbedaan pendapat. Ada yang kemudian berpendapat bahwa kuku, rambut, dan bulu yang tidak boleh dipotong itu adalah rambut, kuku, dan bulu yang berkorban. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan rambut, kuku, dan bulu hewan. Lalu dari yang mengatakan bahwa yang dilarang itu rambut, kuku, dan bulu yang berkorban, ini diambil oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu orang menyebut pendapat jumhur. Tetapi imam yang empat ini ternyata tidak sama. Imam Abu Hanifah mengatakan larangan bagi yang berkorban untuk memotong kuku, rambut, dan bulunya itu hanya mubah. Mau dipotong tidak apa-apa, tidak dipotong juga tidak apa-apa. Ini pendapat Abu Hanifah. Kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik bin Hanbal, tidak memotong atau memelihara rambut, kuku, dan bulu orang yang berkorban itu sunnah bahasanya. Sehingga kalau umpamanya orang yang berkorban ini memotong rambut, bulu, dan kukunya sendiri, sedikit atau banyak, hukumnya makruh. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, haram hukumnya bagi yang berkorban untuk memotong rambut, bulu, dan kukunya. Jadi jumhur yang mengatakan ini kepada yang berkorban ternyata berpendapat seperti itu. Ada tiga. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, ada yang mengatakan sunat saja, ada yang mengatakan haram. Kalau diputing ini, maka kesimpulannya adalah kalau yang berkorban memotong rambut atau kuku atau bulunya, bulu hidung, bulu kumis, bulu janggut, dan lain-lain, itu tidak menyebabkan ibadah menyembelihnya tidak sah. Ini pendapat Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Jadi tidak mengganggu kepada sah tidaknya menyembelih. Yang mengatakan menyebabkan tidak sah itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang kedua yang mengatakan itu hewannya bukan orangnya, di Indonesia pendapat ini diambil oleh almarhum yang dahulu menjadi imam Masjid Istiqlal. Nama beliau Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, sebelum Pak Kiai Nazaruddin yang ada sekarang. Karena menurut beliau
bahwa dalam melakukan ibadah penyembelihan itu yang sangat ditekankan Nabi adalah agar kuku, bulu dan rambut hewan itu tidak diganggu-gugat. Umpamanya hadis riwayat Ibnu Majah tadi, Rasulullah SAW mengatakan perbuatan manusia yang paling disukai oleh Allah adalah menyembelih hewan, dan hewan yang disembelih itu akan datang menghadap Allah. Jadi bukan datang membawa yang berkorban, karena dahulu ada masyarakat berpaham kalau kita menyembelih hewan, maka hewan itu kita tunggangi menghadap Allah. Sehingga ada yang bingung, sapinya halus, nomor 7 ini garang-garang Allah lama-lama, ya kuat apa sapi kami ini membawa kami begitu. Paham itu ternyata tidak ada dasarnya. Jadi tidak ada nanti yang menunggangi hewan ketika menghadap Allah. Yang ada menurut Nabi, hewannya itu yang datang menghadap Allah, lengkap dengan bulu-bulunya, dengan kulit-kulitnya, dengan kuku-kukunya. Jadi inti hadis ini, pokok hadis ini adalah Nabi menginginkan bulu, kuku dan kulit hewan yang disembelih itu tidak dicacati sedikit pun sebelum disembelih. Dan karena itu juga Nabi tidak mau hewan yang akan disembelih itu ada yang cacat telinganya atau kukunya dan sebagainya. Ini menurut pendapat Kiai Haji Ali Mustafa Yakub yang memilih pendapat yang kedua. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini pendapat yang ada. Tentunya terserah kepada kita masing-masing akan mengambil pendapat yang mana. Ulun pun tidak mengatakan mana yang lebih kuat, karena ini semua adalah pemahaman para ulama terhadap dua hadis tadi. Nyanya itu kembali kepada orangnya atau kepada hewannya, sulit untuk diambil yang paling benar. Dan dari yang pernah ulun baca, pertanyaan itu baru muncul di kalangan tabi'in, bukan di kalangan sahabat, karena sahabat melihat langsung bagaimana Rasul, tetapi tidak ada lagi cerita dari para sahabatnya itu yang dilakukan Rasul kepada kuku hewannya atau kepada kuku dan rambut yang berkorban. Jadi di zaman tabi'in itu ada seseorang tabi'in bertanya, kenapa tabi'in itu bernama Sa'id bin Musayyib, kenapa Ibnu Musayyib ini melarang orang yang berkorban memotong kuku, rambut dan bulunya? Lalu dia mendatangi Ibnu Musayyib tadi. Kemudian Ibnu Musayyib membacakan hadis tadi. Jadi nampaknya Ibnu Musayyib memahami hadis tadi adalah larangan bagi yang berkorban. Nah itu munculnya perbedaan pendapat. Artinya ini memang suatu perbedaan pendapat yang sulit untuk dikatakan salah satunya lebih benar daripada yang lain. Andai kata perbedaan itu terjadi di zaman sahabat, itu lebih mudah untuk mengatakan mana yang lebih mendekati kebenaran. Nah karena itu maka kalau menurut ulun, kedua pendapat ini bisa dipakai kedua-duanya. Bagi yang berkorban memelihara kuku-kukunya,
membahayakan kepada dirinya, kukunya, rambutnya, dan bulu-bulunya. Maksud tidak membahayakan, kalau dia di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah rambutnya itu sangat mengganggu, umpamanya sangat gatal, kalau tidak segera dipotong, maka silahkan dia memotong rambutnya itu karena tidak mengganggu sah tidaknya hewan yang disembelih. Tapi kalau nyaman-nyaman saja, silahkan tidak dipotong. Kemudian juga hendaknya hewan yang dipilih, yang sudah dibeli, walaupun belum diambil, tapi kita biasanya tanggal 9 Dzulhijjah malam baru hewannya datang. Maka kepada penjual itu betul-betul dipesan agar memberi tanda pada hewan ini tidak merusak kepada kulit. Karena dahulu pernah ada ulun mendengar di televisi, tanda yang diberikan kepada hewan yang sudah dibeli itu dengan alat yang dipanaskan. Jadi ada besi itu ada gambar-gambarnya, dipanaskan, kemudian dipukulkan ke kulit hewan itu supaya tidak bisa dihilangkan. Itu sejauh yang belum tahu termasuk merusak kulit hewan yang akan disembelih. Atau umpamanya telinganya dipotong sedikit, dilukai, ini tandanya. Apalagi sampai ditusuk dengan pelobang untuk dikasih tanda ini punya siapa. Maka hendaknya yang seperti itu tidak dilakukan. Atau ketika di tempat itu akan disembelih puluhan ekor sapi dan kambing, lalu untuk memberi tanda ini sapi milik kelompok 1 dan 2 dan seterusnya, tanda 1, 2 dan seterusnya itu hendaknya tidak sampai merusak kepada bulu, kuku dan kulit hewan. Ini barangkali kalau kita ingin menyatukan dua pendapat yang ada di kalangan para ulama tentang masalah memotong kuku, rambut dan bulu tadi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan dengan kita mengetahui semua pendapat yang ada ini, ibadah kurban kita, ibadah penyembelihan kita adalah ibadah yang betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berharap balasan yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Subhanallah